belum punya mental seperti itu. Jadi sebenarnya bukan salah di pemain dan juga bukan salah di pelatih, tapi pengurus sudah tahu itu sebenarnya. Gitu. Jadi ya, saya ke Samsir. Bro, Anda sependapat, Anda punya suasana batin yang sama ketika melihat bahwa seperti itulah mentalitas pemain lokal kita ketika memang mereka juga dalam satu tim dengan pemain naturalisasi? Sebenarnya kalau ketika lawan Arab Saudi, menurut saya ya ini kita punya pandangan beda-beda. Kurang tepat saat itu memasang Beckham. Karena menurut saya dari segi postur aja Beckham udah kalah. Dan kita bermain di Arab Saudi. Yang notabene 2 pertandingan dia tidak pernah menang lawan kita. Seri dan kalah. Mereka pasti akan press habis-habisan. Beckham postur tubuhnya kecil. Arab Saudi kalau logika saya aja. Arab Saudi besar-besar pasti di press. Kenapa harus pasang Beckham gitu? Bukan karena Beckham jelek ya. Bukan karena Beckham jelek. Tapi ya seharusnya sih kalau Kluivert mantan pemain top. Pelatih juga seharusnya udah tahu lah kayak gitu. Kita main away, harusnya dan lawan tim ya, lawan negara yang nggak pernah menang lawan kita, yang dulu-dulu pasti menang lawan kita, mereka pasti mau balas dendam. Ya jangan pasang Beckham lah, kasihan gitu harusnya. Bukan Beckhamnya jelek, ya menurut saya ya kasihan Beckham ya. Abis itu kan kita tahu sendiri di media sosial abisnya kayak gimana Beckham. Kasihan juga Beckhamnya. Ada kok pemain lain yang lebih fit gitu, bukan karena Beckham jelek gitu. Praktiknya demikian, Bung Ege. Ketika kemudian yang jadi bulan-bulanan adalah pemain, kemudian juga pelatih tentu saja. Tapi ada satu hal, bagaimana dengan organisasinya, bagaimana dengan federasinya? Apakah itu juga menjadi sasaran amukan netizen ketika Anda mengamatinya? Ini pertanyaannya sudah lompat gas 5 nih ya, tadi gas 1. Ke gas 2 dulu dong. Gas 2 itu adalah, saya mau bilang sampai juga nanti ke gas 5 ya. Kalau gitu-gitu tanya pemain, jangan tanya kita. Nah, saya mau bilang gini, Alex Pastur mengatakan ranking 119 kok mimpi ke Piala Dunia. Tadi saya coba buka-buka dan kebetulan saya pernah bicara nih. Bora Milutinovic, pelatih Serbia, pernah bawa 5 tim loh ke Piala Dunia. Ya kan? Anda sebutlah Amerika Serikat, Meksiko, Costa Rica, Cina dan Nigeria. Anda bisa bayangkan Cina pada waktu itu ya rankingnya berapa gitu loh maksud saya ya. Dan saya sempat bicara sama dia di video call gitu. Dan dia cerita kalau nanti begini termasuk seperti yang ini hasilnya demikian gitu. Jadi waktu saya ke Saudi bersama-sama dengan Bung Arpa, saya sudah tahu hasilnya akan demikian. Yang agak mengejutkan saya memang pada waktu di Saudi itu komposisi kita seperti di Australia itu ya. Kurang lebih begitu gitu ya. Di Australia sih hampir oke di beberapa menit awal ya. Ujungnya lebih parah. Nah balik ke pertanyaan Anda, jadi maksud saya sebetulnya kan peluangnya ada nih ya pada awalnya gitu. Nah kalau Anda mau bicara soal organisasi, supaya enak yang nonton nih, gas 2 dulu. Saya mau lihat sisi lainnya, peradaban nih. Kenapa kita ya, makanya saya bilang saya mau pakai ini, mau tanding lawan AFC. Karena nggak berani bilang tanding lawan FIFA. Kita ini kalau ketemu FIFA kelihatannya sedep. Top loh FIFA itu, apa aja bagus. Ada tragedi Kanjuruhan, kita dibantu, dikasih kantor di sini. Iya kan? Kantor reformasi sepak bola gitu, transformasi sepak bola. FIFA kan? Itu yang bayar FIFA apa kita? Nggak tahu ya, mudah-mudahan FIFA yang bayar gitu ya. Karena kalau kita yang bayar, kita yang bantu FIFA artinya ya. Tapi artinya FIFA bantu kita. Lalu yang kedua, wah, Bapak Presiden kita dikasih Vandal itu di New York sebagai perasaan hormat. Iya dong, bagus dong. Kemudian Menpora boleh rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI. Kata Infantino ya kan? Jadi itu mungkin hari Selasa lah. Jadi Ketua Umum PSSI, hari lainnya Menpora. Kan ada kan teman-teman wartawan nanya kan? Pak, kalau nanya PSSI hari Selasa ya. Kurang lebih gitulah, tapi kata Infantino boleh gitu. Yang saya bingung adalah kenapa kita tidak pernah fight untuk minta kepada FIFA kembali dong ke jati diri peradaban Anda. Apa itu? Ronde keempat di tempat netral. Itu kok yang dijanjikan pertama. Anda baru hebat untuk negosiasi internasional sebagai federasi. Kita tuntut peradaban aja.
Betul nggak Bung Apa? Tuntut peradaban aja. Harusnya dilaksanakan di negara netral dong. Jepang, boleh kan? Kan dia sudah lolos. Kalau nggak mau ke Australia, kira-kira di tengah-tengah lah. Jepang. Jadi bagus FIFA tuh ngasih padel kepada presiden kita. Keren. Bahwa boleh rangkap jabatan, keren lagi. Tapi bahwa Anda nggak punya kapabilitas untuk meneriakan, hey, babak keempat itu nggak boleh ada di Arab Saudi. Coba Anda bayangkan. Dulu katanya netral loh, tiba-tiba sekarang boleh. Dan undiannya luar biasa perfect. Itu nggak usah narok-narok bola di bawah meja, pakai undian resmi. Kejadiannya begitu, Arab Saudi sama Qatar, tuan rumah. Lalu main pertama Arab Saudi lawan Indonesia, Qatar lawan Oman. Sesudah itu dia istirahat 6 hari. Arab Saudinya istirahat 6 hari, Qatar istirahatnya 6 hari. Kita lawan Irak, terakhir baru Arab Saudi lawan Irak. Sama, habis itu Oman Uni Emirat Arab, kemudian Qatar lawan Uni Emirat Arab terakhir. Sudah kebayang hasilnya. Saya malah bertanya, siapapun pelatih yang bawa ke sana, jangan-jangan sudah memang demikian. Jangan-jangan kita hanya seharusnya seakan-akan berharap kita tuh memperebutkan posisi ke babak kelima. Saya waktu datang ke sana dengan bicara dengan juga ya, Ngora, Milatunovic gitu, dan membayangkan peradaban AFC, peradaban FIFA di Asia, mungkin kalau di Eropa dia berani gitu, Amerika Latin dia berani gitu nggak? Nggak tahu lah ya, mungkin dia dapat, kalau unveil beneran, kita cek dia dapat properti di mana lah gitu, di Asia kayaknya ya. Nah balik lagi, saya mau mengatakan kalau tadi bicara sebagai federasi, kapabilitas harus ditingkatkan. Yang gini-gini nggak boleh terjadi nih. Jangan-jangan siapapun pelatih yang bawa kita, itu bisanya lolos ke babak kelima. Nah ini babak kelima pun nggak terjadi gitu. Jangan lupa, kadang-kadang kita salah antisipasi. Tadi kita sudah sempat bicara ya, yang kita serang tuh Muhammad Al-Ali, wasit dari Kuwait. Kalau kita pelajari betul catatannya, nggak membahayakan kita. Kita cuma 1 kali kalah waktu itu 0-4 ya, mainnya di Uni Emirat Arab, Stadion Al Maktoum. Arab Saudi juga sama, 1 kali kalah dipimpin dia lawan Bahrain, tapi menang 1 kali lawan Qatar dan seri 0-0 dengan Jepang. Jadi dia nggak membahayakan, cuma dia banyak memberikan penalti sampai 14 kali gitu ya. Yang lebih membahayakan yang kedua Manning. Dipimpin sama Manning, kita gagal Manning. Manning ini kalau Anda lihat catatan rekodnya itu ya di final Piala Asia ya. Dia kan dia memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Sehingga bisa menang 3-1 lawan Yordania. Yang diambil Afif semua ya. Gol semua juara, apapun Anda mau juara lah. Wasit VAR-nya pun kita lupa. Ada si Fakompo Udom. Ini wasit terkenal sekali. Kalau megang VAR itu kita rugi aja dijamin. Asal begitu Thailand ada ya? dia, kita rugi aja. Nah ini ikut didukung oleh puji-pujian di sini. Pada waktu melawan Irak, tidak sekalipun dia memanggil VAR. Padahal wasit VAR bisa mengusulkan kepada wasit lapangan, betul nggak? Untuk mengambil VAR misalnya tendang potensi kartu merah ketika Ole dilanggar. Dan dia adalah orang terakhir untuk masuk. Beberapa wasit internasional dari Jepang mengatakan itu kartu merah. Kartu kuning kedua yang diberikan kepada Tusen, pemain dari Irak itu harusnya berbuah penalti. Heran loh, orang dikasih kartu kuning, pelanggaran di depan kotak untuk apa coba? Dan tidak ada panggilan dari VAR. Jadi maksud saya, banyaklah orang-orang baik di federasi itu, tapi kapabilitas untuk yang seperti ini, berteman dengan FIFA lah, tapi nggak pernah merubah peradaban FIFA. Nah sementara orang-orang hebat seperti dia, nggak pernah saya lihat di federasi. Halo? Bung Rocky. Nah untuk bicara ya mengenai orang hebat, siapa hebatnya di mana, dan kenapa orang hebat nggak masuk ke dalam, kurang lebih begitu. Itu pertanyaan yang barangkali nanti kita akan temukan, karena ini kita masih gas 2 tadi ya disebutnya. Gas 2. Sudah, saya